Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Sri Suharti 1212. Pada kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengikuti perjalanan kami menuju kota Al-Ula untuk menuju ke Madain Saleh untuk mengunjungi situs kuno, ya, situs pertama di Saudi Arabia yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Perlu rekan-rekan ketahui, Madain Saleh. Madain Saleh ini merupakan kota tua yang merupakan peninggalan sejarah Islam, di mana Madain Saleh merupakan kota tua di Arab Saudi yang diazab Allah. Beberapa waktu lalu oleh pemerintah Saudi Arabia akan dijadikan sebagai destinasi wisata. Tapi hal ini sangat menjadi sorotan publik karena kedua nama tersebut sangat dihindari oleh warga Saudi Arabia sendiri. Sehingga hal ini menimbulkan pro kontra dengan melihat sejarahnya yang buruk. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW enggan untuk berhenti di kota tersebut. Kala itu ia memerintahkan sahabatnya untuk mempercepat langkah meskipun beberapa di antara mereka sedang minum dan memasak. Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang dolim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin terjadi kesyirikan kecuali manusia mulai jauh darinya. Nah, ini rekan-rekan perjalanan kami dari Madinah menuju kota Madain Saleh yang kurang lebih ditempuh selama 4-5 jam, ya. Karena jarak antara Madain Saleh dengan kota Madinah sekitar 450 km. Sedangkan dari Mekah sekitar 900 km. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini bisa saksikan sendiri pemandangannya. Di sana itu berupa gunung-gunung, ya, padang pasir semua. Ini masih di area Madinah, jadi masih banyak rumah-rumah. Nanti di video ini secara full rekan-rekan bisa melihat setelah memasuki kawasan di Provinsi Al-Ula, itu di sana hampir tidak ada rumah sama sekali karena memang dihindari, karena di daerah tersebut dianggap sebagai terkutuk oleh warga Arab sendiri. Teman-teman, mari ikuti kami. Ini perjalanan dari Madinah ke Madain Saleh. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe pada channel ini, ya, Sri Suharti 1212. Ini kita naik bis dari Madinah menuju ke Madain Saleh. Kalau teman-teman ketahui, di Saudi Arabia itu bisnya luar biasa, ya, bagus, kemudian bersih, tempat duduknya nyaman, luas, ya, nggak seperti di tempat kita dahulu. Tapi tempat kita sekarang sudah bagus juga, ya, sedikit-sedikit sudah menuju ke transportasi yang nyaman, ya.
Ini perjalanan pada Ramadan ya, 1443 Hijriah kemarin, pada bulan April. Kalau tidak salah kami di sana tanggal 6 April menuju ke Madain Saleh. Ya, ini bisa rekan-rekan lihat, di sana tidak ada pohon-pohon, hanya ada pohon perdu ya. Nah, sejauh mata memandang itu memang gurun-gurun pasir, bukit-bukit, dan yang saya heran di sana tidak ada motor, teman-teman. Motor itu saya nggak pernah lihat. Kemudian jarang sekali saya melihat orang berjalan. Kemudian kampung-kampung itu, kalau di Indonesia kan misalnya kita naik bis gitu ya, kita bisa lihat ada anak-anak kecil pada bermain, kemudian ada yang voli atau badminton itu bisa dilihat, atau main sepak bola itu bisa dilihat. Tapi di sana saya tidak melihat. Mungkin volinya, kemudian sepak bolanya atau badmintonnya mungkin ada AC-nya ya di sebuah ruangan ya, karena memang di sana gurun pasir sehingga cuaca panas. Di situ bukit-bukit tinggi, gunung-gunung, luar biasa sekali. Selamat menyaksikan rekan-rekan. Nanti setelah memasuki di Madain Salehnya sendiri, saya lanjutkan kembali. Madain Saleh sendiri atau kota Al-Hijr atau kota berbatu ya, gunung batu ya, berasal dari bahasa Arab yang berarti kota soleh. Sisa-sisa dari bangsa Lihyan serta Romawi dapat juga nanti rekan-rekan ditemukan pada situs ini. Nabi Muhammad SAW saat melewati Madain Saleh tak pernah menoleh ke kanan atau ke kiri. Kemudian Ibnu Battuta juga pernah menceritakan adanya rombongan karavan yang akan berhenti di Madain Saleh. Keengganan ini disebabkan karena Madain Saleh merupakan kota tertutup. Orang-orang Arab menyebutnya sebagai markas jin yang harus dijaga. Pemandangannya luar biasa, sejauh 450 km itu hampir semuanya seperti ini, teman-teman. Dalam Al-Quran diceritakan penghunian wilayah Madain Saleh adalah kaum Samud ya, bangsa Nabatea pada masa Nabi Saleh. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi, di antara zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Kaum Samud diceritakan diterjang oleh gempa bumi dan sambaran petir sebagai hukuman dari Allah karena mereka menyembah berhala, kemudian berzina, kemudian minum minuman keras. Konon tempat itu dahulu disebut sebagai kota tertutup karena bangsa Nabatea menolak untuk meninggalkan kepercayaan mereka dan lebih memilih menyembah dewa dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rekan-rekan bisa lihat ya, bukit-bukit batunya itu seperti itu, seperti dipahat-pahat gitu batunya.
ini kemarin kita itu menunggu bis yang satunya, jadi tadi berhenti sebentar. Memang perjalanan ke sana itu kayak diputar. Kita udah lewat situ, kembali lagi ke situ, udah lewat situ sepertinya kok kembali lagi ke situ. Memang sebetulnya kita itu diperintahkan nggak boleh ke sana ya. Takutnya nanti kalau ke sana nanti kita akan kena azab juga, dan ditakutkan seperti itu. Jadi kita nggak boleh ke tempat yang dulunya itu diazab. Menurut kisahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya untuk kaum Samud karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Kaum Samud mendapatkan azab berupa petir besar yang menghancurkan peradaban. Seluruh kaum meninggal dunia dan hanya menyisakan beberapa bangunan saja. Maka ada yang menyebutnya di situ itu kota hantu juga. Kota Madain Saleh terdiri dari bukit-bukit pasir yang beragam warna. Ada yang warna merah, kuning hingga putih. Kalau dari pemandangan alam itu sepertinya nggak ada di tempat lain, hanya ada di situ. Hanya ada di situ pemandangan yang seperti itu. Di kota ini banyak ditemukan bangunan yang berasal dari ukiran batu yang berukuran raksasa. Jadi nanti kalau kita setelah melihat perjalanan ini sampai di Madain Salehnya sendiri, di sana ada bangunan-bangunan yang nantinya itu isinya itu ada yang menyerupai rumah-rumahnya. Nanti kita lihat ya. Ibu jam berapa datang ke hotel? Habis sholat tarawih? Oh iya, kalau habis sholat tarawih ya habis itu. Oh berarti tidak kesalahan pihak hotel. Oh iya. Jadi kami kira habis maghrib Bapak Ibu datang terus habis. Nah itu sisa buahnya kayak gitu yang tidak Bapak Ibu makan itu langsung dibuang Bapak Ibu. Jadi mereka tidak mau yang makanan kemarin dimasak lagi. Jadi emang kalau Bapak Ibu menyempatkan makan ke hotel, itu Bapak Ibu sudah ikut menyelamatkan dari makanan yang akan mubazir, gitu ya. Ya kalau memang kemarin kan kami kira Bapak Ibu habis maghrib datang, ya, kemudian habis maka kami sempat komplain ke pihak hotel gitu. Loh ini ada jemaah kami yang nggak makan, itu kan kita agak marah gitu ya, walaupun kita nggak makan, cuma kasih pelajaran. Jadi rasa nggak mungkin kalau habis maghrib karena tidak makan kok habis gitu. Tapi karena Bapak Ibu betul tarawih baru dahar, otomatis itu sudah selesai jam makan malamnya. Ya, ini nanti menjadi catatan bagi kita semua untuk mensiasati bagaimana caranya hak Bapak Ibu diperoleh. Ya. Bapak Ibu, jadi maksimal jam makan malam jam 9 ya. Nanti dicatat dan disiasati gitu ya. Bawa tempat. Ya, kalau Bapak Ibu masih males dahar, Bapak Ibu ambil di ruang makan, diwadahi sendiri gitu ya. Diwadahi tempat, tujuan mungkin berkisar dengan apa semua diwadahi gitu ya. Karena Bapak Ibu harus juga jaga stamina. Karena puasa di sini sama di Indonesia tentu agak berbeda Bapak Ibu. Karena kita di sini kan full yang kita ibadahkan. Nah itu ya Bapak Ibu untuk mensiasati jam makan supaya Bapak Ibu tetap menjaga stamina, asupan gizi tetap terpenuhi. Kami dari pihak pendamping mohon maaf sekali kalau tadi malam ternyata ada Bapak Ibu yang tidak dahar. Tentunya kesalahan kami gitu ya, yang tidak. Kalau rekan-rekan nanti ke sana pasti ngeri ya. Jangan lupa kalau sampai di tempat tersebut teman-teman berdoa agar kita selalu dijauhkan dari azab dan selalu dalam keadaan iman Islam ihsan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Akan tetapi
tapi minta kerjasamanya gitu ya, minta kerjasamanya bahwa apapun yang terjadi Ini masih ada pemukiman ya, jadi kita masih dari perjalanan dari Madinah ke Madain Saleh. bisa menyalahkan orang lain seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita Kalau di dengarkan Arab kembali, itu Ustaz yang Isa nyetir di Muhammad sebelah Basir. kiri Berikutnya ya. kita nikmati sajian hangat dari Ustaz Isa. Kalau kita kan di sebelah kanan. Jadi saat itu saya naik bis ini, saya sebetulnya milih di sebelah kiri biar bisa nge-shoot pemandangannya tidak terhalang oleh mobil-mobil yang ada di arah yang berlawanan di sebelah kiri. Tapi ternyata mobil-mobil yang arah berlawanan itu ada di sebelah kiri karena kita posisi sopirnya itu kan ada di sebelah kanan. Jadi kalau naik turun bus ada di sebelah kanan. Jadi bertolak belakang ya dengan yang ada di tempat kita. Jadi kalau saya mau lihat pemandangan yang full harusnya saya duduknya sebelah kanan. Tapi ini alhamdulillah dapat gambar yang bagus juga. Jadi tidak begitu terhalang yang di sebelah kiri karena saya zoom. Itu rekan-rekan bisa menyaksikan luar biasa sekali. Kita bisa mengambil ibrah nanti setelah sampai di Madain Saleh. Itu adalah pohon kurma. Sepanjang perjalanan itu sedikit ada hijau-hijau itu adalah pohon kurma atau seperti itu rekan-rekan, sampai jauh mata memandang itu hanya ada bukit batu, luar biasa, dan hampir tidak ada orang berjalan kaki. Di sana warganya naik mobil. Pengembala domba, pengembala unta itu kadang terlihat juga ya di sana. Tapi jarang sekali. Nanti kalau sudah ibadah umrah kita selesai bebas di sana. Orang jamaah mau siang malam kita masjid tidak masalah. Mau tidak balik ke hotel tidak masalah. Yang penting ibadah umrah dulu kita laksanakan. Ibadah umrah kita selesaikan sehingga misi kita komplit. Soalnya kalau belum itu takutnya nanti gimana kan sangat disayangkan. Jangan sampai nanti pas ibadah umrah kita sakit berjamaah. Jangan. Jadi mohon jaga stamina. Tidak tekan-tekan diri yang berjamaah. Jika memang kita ngantuk lelah, balik istirahat. puasa, karena puasa itu untukku, dan aku akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka
maka janganlah ya berkata keji dan berteriak tadi ya. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bulan Ramadan. Ini alhamdulillah Ustaz Yasir bisa memandu jamaah. Kita udah sampai di mana dan kita di sini berapa lama? Monggo Ustaz Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di Taman Al-Ula. Jadi di sini rumah yang mereka bangun, kalau semisalnya mereka bangun dengan kayu, ya, buruk seperti itu, rumah mereka hancur duluan. Maka mereka pun membangun rumah yang tahan, tidak hancur. Dari mana? Gunung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tattakhiduna min suhuriha qusur. Tanah itu mereka bikin dalamnya istana. Wa tanhituna al-jibala. Sedangkan gunung-gunung mereka bikin rumah. Insyaallah teman-teman. Ini diantara apa? Kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kaum yang tidak memiliki teknologi canggih seperti kita saat ini. Tapi mereka memiliki kemampuan arsitektur yang sangat tinggi. Dari mana mereka mendapatkan ilmu seperti itu kecuali karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal seperti ini seyogyanya menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Artinya kita yakin Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maha mampu atas segala sesuatu. Sehingga seorang hamba itu la yai'asu min rauhillah. Tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun hidupnya, sesempit apapun masalah, dan sebesar apapun musibah yang dia terima, dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Mampu, Allah Maha menolong hambanya, Allah Ghani, Allah Maha Kaya. Kita tidak pernah takut kefakiran karena kita punya Rabb yang Maha Kaya. Rekan-rekan, ini adalah keranjang ya, keranjang untuk belanja sepertinya atau untuk membawa sesuatu. Teman-teman, ini kita telah sampai di Madain Saleh. Ini saya dan rombongan akan menuju ke sebuah seperti rumah yang dipahat tapi ternyata makamnya. Jadi bentuk pahatannya itu mirip dengan arsitektur Yunani dan Romawi kuno seperti di internet atau di film-film itu. Nah itu bisa teman-teman saksikan ya, di situ makam, tapi kita tidak boleh masuk ya. Jadi hanya diberi kisah-kisah, terus sampaikan kisah-kisah oleh yang gayat penjaganya yang ada di sana. Sungguh luar biasa, itu kurang lebih tingginya sepertinya 30-an meter. Teman-teman silakan menyaksikan. panjang sama ustaznya. وإذا في سؤال اسألوني تفضل. Baik, Bapak Ibu sekalian, Allah, tadi Mbak Arabnya memperkenalkan diri. Namanya Rihab, ya, nama beliau Rihab. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya ini merupakan peninggalan kaum Anbaq.
Seperti itu rekan-rekan, sampai jauh mata memandang itu hanya ada bukit pasir, bukit batu, luar biasa nabi kita. Dan hampir tidak ada orang berjalan kaki. Di sana warganya naik mobil semua. Nah, ini kita sudah mulai memasuki di Provinsi Ula. Jadi ini bukit-bukit pasir. Nah, ini kita berhenti sebentar di pom bensin ya tadi. Nah, ini kita sudah memasuki di Madain Saleh sendiri. Seperti gua-gua ya, jadi batu-batu itu dipahat kemudian diukir ukiran pada batu yang berukuran raksasa. Batunya warna-warni teman-teman. Kalau ini ada yang batu warna putih, kalau yang tadi itu warna oranye ya, seperti merah gitu. Rekan-rekan bisa saksikan secara full ini di sini, Kota Madain Saleh. Di situ dulu merupakan kota kuno yang sudah diazab ya, jadi hanya ada sisa peninggalan saja. Nah, seperti itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu nanti rekan-rekan sampai di sana. Kemudian jangan lupa untuk berdoa kalau sampai di sana agar kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan hidup dalam keadaan iman, Islam, ihsan, dan mati dalam keadaan husnul khatimah.
Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel Sri Suharti 1212. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No smoking. It's will kill you. Please, this smoke. God. God, don't smoke ya. There's someone there. Strangers. Kenapa tidak akan smoke ya? Apa ini? Terus. Abdullah. Ya Abdullah. Abdullah بالليل. I got doctor. No smoke. Oh, don't smoke ya. يا رجال صح السيفون اول. والله يا ميكس ميكسر mimisan sering mimisan sekarang ya berapa? You will anu? Ya juga pahatan-pahatan ya, pada gunung itu merupakan tempat kuburan-kuburan yang sama ya, kuburan yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian pas di depan Bapak Ibu semua, oh tadi kan yang kiri ya, sekarang depan Bapak Ibu semua itu kotanya, tapi sudah terkubur, jadi sudah tidak ada yang nampak lagi dan sisa ya, tanah kosong seperti itu kota terkubur. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini akhir dari